maka buku catatan lembaran yang penuh dengan dosa yang sangat banyak sekali ditimbang dalam satu timbangan. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan suatu secari kertas yang kecil namanya mithaq. Dalam kertas yang kecil ini ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti orang tersebut dalam hidupnya pernah mengikrarkan syahadat, pernah membacakan syahadat, sehingga setiap kertas yang kecil yang ada tulisannya syahadat tersebut ditimbang dengan timbangan yang lain. Fakausyat berkelindah seluruh catatan kertas yang banyak penuh dengan dosa lenyap. Fakausyat, maka catatan yang kecil di bawah tersebut yang berisi tulisan syahadat berat sekali timbang. Maka tidak ada yang bisa lebih berat ketimbang asma Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada asma Allah. Ya baitin Nabi, ya Safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi asbagha 'alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam dinan wa ja'alana khayra ummah wa anzala al-kitaba hudan lin-nasi wa rahmah wa ba'atha fil adabiyyin rasulan yutlu 'alal-ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa asyhadu an la ilaha illallah al haqqul mubin ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajami wa sayyidul kauni wal thaqalain. Allahumma kama anta ahlu sallu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama wa ahlu bihaqqi nas'alullah imanan la yarqatu wa na'iman la yufatu wa qurrata 'aynin la yaqdi wa marfaqatu sayyidina Muhammadin fi al-dinan wa sallim wa barik ala 'abdina ma jara bil qalam adada man kana wa adada ma yakun wa al-wasuli sallim. Allahumma salli ala sayyidi sahadat wa ba'dil ma'afin wa muradil iradat habibika al-karam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Aziz al-Muqtar Nabi Sultan al-Mu'min Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fahada kitab sahih fi bayan ahwal syakhsiyat al-fuqara ahli syarqiyah fi hadha zaman wa kanat akhlaqul muridina fi zaman al-madi asratu sahih fasara min akhlaqil asyaf fi hadha zaman. فوضعها في هذه وفي هذه الدروس ينفع الله من شاء وأرجو أن ينفعنا وينفع ذريتنا وتلامذتنا وصحابنا إلى آخر الزمان.
Dalam penjelasan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan satu bab dalam kitab Ahwal Syakhsiyah fi ahli Thariqat Syadhariyah, yaitu Ahwal Syakhsiyah, etika kepribadian dalam orang-orang ahli Syadhariyah. Dalam penjelasan kali ini kita akan menjelaskan tentang fadilatul Islam, fadilah Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah yang tiada taranya, tidak terhingga. Besarnya nikmat Allah yang luar biasa kepada kita adalah nikmatnya Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal shadiqin wal shadiqat wal sabirin wal sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat wal shahimin wal shahimat wal hafidhin furujahum wal hafidhat wal dhakirin Allah kathira wal dhakirat a'adatan wal mufrad wa jaran afina. Innal muslimin wal muslimat, sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, wal qanitin wal qanitat, dan orang-orang yang tekun beribadah laki-laki dan orang yang tekun beribadah perempuan, wassadiqin wassadiqat, dan orang-orang yang gemar bersedekah laki-laki atau orang yang gemar bersedekah perempuan, wassabirin wassabirat, dan orang yang sabar laki-laki dan orang yang sabar perempuan, wal khashi'in wal khashi'at, dan orang yang khusyuk laki-laki dan yang khusyuk perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang mutasaddiqin wal mutasaddiqat, dan orang yang bersedekah laki-laki dan orang yang bersedekah perempuan, wassahimina wassahimina wassaimat, dan orang yang berpuasa laki-laki dan orang yang berpuasa perempuan, wal hafidhina furujahum, dan orang-orang yang menjaga laki-laki kehormatan mereka, wal hafidhat, dan orang-orang yang perempuan yang menjaga kehormatan mereka, wal dzakirin Allah katsiran, dan orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki orang laki-laki berbanyak berzikir kepada Allah, wal dzakirati, dan orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala menjadikan kepada mereka maghfiratan wa ajran 'azima, menjadikan apa? Maghfirah, pada pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Firman Allah Ta'ala di sini menjelaskan kepada kita bahwa orang Islam, muslimin wal muslimat, orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, ini berpeluang besar untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pun pahala yang sangat besar. Ini juga pun dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dakhala al-jannah. Barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Jadi siapapun saja orang yang bersyahadat, tentunya orang yang bersyahadat ini adalah orang-orang muslim atau orang-orang muslimah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dakhala al-jannah, mereka pasti masuk surga. Ini suatu adalah mubasyirah dari lisan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Islam kita istiqomah, tetap mengakar ke dalam hati dan rohani kita, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmidzi min hadits Abdullah bin Amr bin As, mengeluarkan Imam Tirmidzi dari hadis sahabat Abdullah bin Amr bin As, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sayursilan min ummati ala wajhil khalaq ay yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membebaskan satu orang laki-laki dari kalangan umatku ala wajhil khalaq, atas sekumpulan makhluk yang banyak yang berkiamat di kiamat. Fa yunsharu alaihi tis'atu tis'ina sijilan, udah sijil misalnya terdapat dan basrahu. Kemudian ditampakkan baginya 99 lembaran catatan. Setiap satu lembaran, setiap satu buku atau lembaran itu seumpama maddal basar, seumpamanya mata. Semuanya pun kemudian berkata, akan turun hadza syai'a, apa kamu mungkin dari ini sesuatu agar Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apa kamu menginginkan hal ini? Apakah aku menzalimimu? Kata Batil Hafidun telah menulis, malaikat Al-Hafidun Raqib dan Atid. Fayaqulu, maka orang tersebut berkata, la ya Rabbi, engkau tidak zalim, wahai Tuhanku. Fayaqulu afala ta'udhu, maka Allah Ta'ala bertanya, apakah kamu punya uzur? Fayaqulu, maka dia berkata, la ya Rabbi, tidak, wahai Tuhanku. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, bala, ya, idza laka 'inda hasanah, sesungguhnya kamu bagiku punya satu kebaikan. Wa lau la yuzlimu 'alaika al-yawm, sesungguhnya kamu tidak ada kezaliman atasmu di hari ini. Fa yakhruju bi dhaqah fiha, maka kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan keberadaan tersebut dia di dalam dhaqah tersebut. Dhaqah adalah suatu tulisan secara kertas. Ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa yaqul ya bima hadhihi al-bitaqa ma hadhihi al-istidad. Maka orang tersebut berkata, wahai Tuhanku, apa ini bitaqa? Sedang kertas dan ini lembaran-lembaran buku-buku. Fa yaqul laka la tazlim, maka Allah Ta'ala berfirman bagimu, la tuzlam, tidak dizalimi. Oleh maka Allah Ta'ala telah diletakkan, Rasulullah SAW maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk meletakkan sijilan buku-buku tersebut dalam amal fi kafatin, dalam satu timbangan, wal butaqatu fi kafatin, dan ditolak secara kertas tersebut dalam timbangan yang lain. Oleh fatwa syamsillah wa fa'alatul bitaqa, maka hilanglah buku-buku tersebut, maka hilanglah buku-buku tersebut dan berat ditolak secara kertas tersebut. Fala yuzkul ma'asmuka syai', maka tidak ada yang berat beserta asmanya Allah, syai'un sesuatu. Dalam pengertian hadis ini, ada seorang hamba yang di dalam hidupnya penuh dengan umuran dosa, penuh dengan maksiat, sehingga malaikat atid yang mencatat kemaksiatannya, mencatat dosa-dosanya. Ini pada lembaran-lembaran sijilat, lembaran-lembaran yang panjang sijilatnya, sehingga banyak sekali.
Catatan dosa, catatan negatif, catatan maksiat amal jeleknya banyak sekali. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada dia, apakah kamu memungkiri ini buku catatan yang banyak sekali, yang penuh dengan dosa-dosamu, penuh dengan maksiatmu? Tidak, mereka. Betul, aku yang telah berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa. Aku, Allah Ta'ala berfirman, telah mencatat malaikat hafadhah, malaikat dan aku. Tetapi di hari ini kau tidak akan seperti ini. Maka buku catatan lembaran yang penuh dengan dosa yang sangat banyak sekali ditimbang dalam satu timbangan. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan suatu secari kertas yang kecil namanya mithaq. Dalam kertas yang kecil ini ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti orang sebut dalam hidupnya pernah mengikrarkan syahadat, pernah membacakan syahadat, sehingga setiap kertas yang kecil yang ada tulisannya syahadat tersebut ditimbang dengan timbangan yang lain. Fakosat berkelindak seluruh catatan kertas yang banyak dengan dosa lenyap. Fakosat, maka catatan yang kecil di bawah tersebut yang berisi tulisan syahadat berat sekali timbang. Maka tidak ada yang bisa lebih berat ketimbang asma Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada asma Allah, sehingga orang tersebut mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ayat tersebut, innal muslimina wal muslimatu wal mu'minat ila akhir ayat sampai pada wa'adallahu maghfiratan ajran 'azima. Allah Ta'ala menaikkan janjinya, mereka diberi kemampuan, mereka dia orang tadi diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pun memperoleh pahala yang banyak, yang besar. Kenapa? Pahala kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Satu kalimat tauhid, apalagi mengucapkan kalimat tauhid berkali-kali. Inilah suatu bentuk nikmat Allah yang teragung kepada kita. Diri kita oleh Allah Ta'ala ditakdirkan menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah yang perempuan, keluarga kita. Ini suatu nikmatan yang teragung dari Allah Ta'ala yang tak dapat diukur dengan kenikmatan duniawi seisinya. Ini kenikmatan Allah yang terbesar, nikmat Allah yang teragung bagi kita adalah nikmat Islam. Dan mengenai hal ini, sehingga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang ada umatnya kanjeng Nabi, ada umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya daripada sahabat Abi Hurairah annahu hadits Umar bin Abdul Aziz an-Nabi Abi Musa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu rajulun muslim,
Tidaklah mati seorang laki-laki dari kalangan muslim, seorang muslim, illa takhlullahu makan nar Yahudian atau Nasranian, kecuali Allah Ta'ala menggantikannya tempatnya di neraka orang Yahudi atau orang Nasrani. Fastakhlafahu Umar bin Aziz billahi alladzi la ilaha illa huwa. Maka yang melihat hadis ini, Sayyidina Umar bin Aziz seorang khalifah yang sangat jujur sampai bersumpah 3 kali billahi alladzi la ilaha illa huwa. Inna Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhalafahu. Maka sesungguhnya bapaknya beliau mengeluarkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Apabila ada seorang muslim mati, dalam hadis ini tidak dikatakan orang soleh atau dikatakan orang yang ahli gemar beribadah, tidak. Dikatakan seorang muslim, apalagi orang soleh, apalagi orang ahli ibadah, apalagi orang ahli zikir. Seorang muslim mati, maka gantinya untuk neraka. Yang menggantikan tempatnya di neraka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita harus yakin. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kita hati-hati dengan pendapat orang yang mendangkalkan akidah kita. Jangan kita mengaku benar sendiri, kata mereka. Umat-umat agama lain itu benar. Mereka beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, cuman lain jalan. Meskipun itu adalah bukan seorang muslim, meskipun itu adalah non-muslim. Apabila percaya kita pada ucapan orang tersebut, kita kotak dari agamanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita harus ikat dalam dada kita. Di samping sebagai suatu mubasyirah, sebagai kabar gembira, karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah al-Bashir wa Nadhir. Al-Bashir Rasulullah adalah memberikan kabar gembira. An-Nadhir jika Rasulullah mewanti-wanti atau membuat umat hati-hati. Ini bagian daripada mubasyirat daripada Allah dalam lisan suci baginda Rasulullah SAW. Kami dari seorang Islam dan mati dalam jalan Islam, siap entah itu apapun statusnya, apakah itu pun ahlu dosa, apalagi orang yang soleh, di neraka tempat orang tersebut sudah digantikan oleh orang Nasrani atau orang Yahudi. Misalkan ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang Yahudi atau orang Nasrani atau katakanlah orang non-Muslim yang mereka gemar membantu orang lain, yang mereka gemar melakukan bakti-bakti sosial, bahkan peduli terhadap pesantren, misalkan, apakah amal ibadahnya itu diterima oleh Allah? Saya jawab dengan tegas, tidak diterima. Kenapa? Persyaratan diterimanya amal soleh dan amal ibadah itu adalah muslim, tauhid, akidah. Landasannya adalah akidah. Yang pertama kali yang kita harus tancapkan pokok-pokok adalah akidah, adalah aqidatul Islamiyah dalam diri kita. Adapun perbuatan kita, amal kita, akhlak kita, ini berpancar daripada akidah-akidah kita. Kita tidak bisa tidak boleh terhadap orang lain berangkat daripada akidah Islam kita.
Karena dalam akidah Islam Allah Ta'ala melarang kita untuk berbuat zalim. Kita melakukan kebaikan membantu orang lain karena Allah menjuru, dan perintah Allah merupakan sesuatu yang kita harus laksanakan, dan itu terpancar dari akidah kita. Sebagaimana misalkan saya ambil contoh, ada orang pandai, ada orang internetnya luar biasa, tetapi dia tidak mengikuti tes seleksi ujian perguruan tinggi nasional PTN. Meskipun dia sering duduk bersama orang yang kuliah di perguruan tinggi tersebut, tapi dia tidak pernah mendaftar, tidak pernah meregistrasi terhadap lembaga tersebut, apakah bisa dikatakan sebagai mahasiswa, apalagi memperoleh gelar sarjana daripada perguruan tinggi tersebut? Tidak bisa. Kan persyaratannya registrasi dulu, pendaftaran dulu. Misalkan ada orang di pinggir jalan, di perempatan Saronki ada, di perempatan ada, yang mengatur lalu lintas. Pekerjaan dia sama dengan pekerjaan polantas. Pekerjaan polisi lalu lintas sama, mengatur jalan, mengurai yang macet atau lainnya. Ini pekerjaan polantas. Ada seseorang yang pakai juga pun baju disiplin, mengatur keadaan lalu lintas siang dan malam. Apakah bisa disebut sebagai anggota polantas? Kalau dia belum mendapatkan nomor induk sebagai anggota polantas yang persyaratannya begini-begini, yang kemudian ada KTA-nya, kartu tanda anggota, apakah bisa? Bisa. Juga pun misalkan ada anggota polantas yang setiap harinya biasanya ada di kantor, ngopi di kantor, jarang ke tengah jalan mengurai yang macet yang di perempatan jalan, itu tetap mendapatkan gaji karena sesuai dengan registrasi atau NIK atau keanggotaan atau siswa sesuai dengan nomor induk siswa tersebut. Begitu juga syahadat adalah kita meregistrasi diri kita sebagai seorang muslim. Syahadat sebagai ucapan kita, persyaratan kita agar kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Dan seorang muslim yang dapat keselamatan dari Allah nanti di akhirat setelah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Setelah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, seluruh umat manusia tanpa terkecuali, bangsa apapun, suku apapun, di dalam Islam dianggap sama. Apabila mereka mengikrarkan syahadat, mereka adalah muslim dan saudara kita. Dan itu pun mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW semua. Satu kali kalimat syahadat akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan jangan lupa bahwa ajrul azimah berupa keselamatan, berupa surga dari Allah, kalimatan di al-jannah. Ini adalah karena muslim
karena Islam. Maka kepada saudara-saudara kami ahli syariah, kita harus menghormati umat Islam siapapun mereka, dan kita harus menyayangi mereka karena mereka ada jaminan selamat dari Allah SWT. Dan jangan kalian menyombongkan diri, saya ahli thariqah, saya ahli hakikat. Jangan menyombongkan diri kepada umat Islam, karena keselamatan dan surga al-jannah Allah itu untuk umat Islam, untuk umat Islam, dan kita bagian juga pun daripada mereka, bagian daripada umat Islam. Jadi sangat besar kalau ada ahli thariqah menyombongkan diri, merasa dirinya lebih besar, lebih baik daripada umat Islam yang lain. Itu sangat besar. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi seorang muslim. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan Rasulullah SAW. Rasulullah apa yang menjadi keridhaan Rasulullah? Keridhaan Rasulullah Allah yadkhula ahadun min ummati fi an-nar. Tidak ada satu pun di antara umatnya yang masuk neraka. Itu yang menjadi keridhaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa Islam adalah sebesar-besarnya anugerah dari Allah kepada kita, dan sebetul-betulnya jalan menuju jalan keselamatan di dunia wal akhirah. Semoga bermanfaat hidup kita dalam keadaan Islam, mati kita juga dalam keadaan Islam. Amin, Allahumma amin. Kita tutup pertemuan kali ini, pengajian kali ini dengan kita membaca syahadat 3 kali dengan harapan semoga syahadat kita menjadi saksi kita di hadapan Allah, di hisab kita, di mizan kita di hadapan Allah nanti kelak, dan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.